Hai Tribuners, balik lagi di Tribun Topik. Kali ini ditemenin saya, Elin. Seperti biasa Tribuners, kalau di Tribun Topik kita bakal mengulik informasi dan juga segala sesuatu yang menarik nih. Spesial banget buat hari ini kita bakal ngebahas tentang industri kecil menengah di Kota Semarang. Nah, telah hadir bersama kita semua di sini ada Bapak Indra Hanafi. Beliau adalah Kabid Industri Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian Kota Semarang ya Pak ya. Ya. Kabarnya gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Sehat ya Pak? semua. Alhamdulillah. Ya. Oke, mungkin biar lebih nyaman kita lepas dulu maskernya Pak. Iya. Oke, izin lepas ya Tribuners. Dan Tribuners, sekedar informasi, kegiatan kita hari ini kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Udah vaksin juga ya Pak ya? Sudah. Jadi aman ya Pak, Booster insya Allah. 3. Wah, ada booster juga. Iya. Pak, ngomong-ngomong masalah industri kecil menengah di Kota Semarang. Hari ini seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan ke Tribuners? Oh ya, memang Dinas Perindustrian Kota Semarang mempunyai program pada waktu era pandemi COVID-19, apalagi sekarang ada lagi Omikron, kita sebagai aparatur pemerintah, khususnya di perindustrian, ya, kewenangannya di pelaku-pelaku usaha industri, bagaimana kita bisa mempertahankan keberadaan mereka, ya. Terus keberlangsungan usaha industri itu masih bisa kita pertahankan, masih bisa berlangsung. Ada kesibukan di masyarakat, ada mata pencaharian yang harus hidup, harus berlangsung secara terus-menerus untuk menghidupi keluarganya. Nah, pada waktu era pandemi COVID itu tidak hanya di industri skala kecil, menengah, besar, kita mempunyai program yang mempertahankan tadi itu. Secara kenyataannya kita melihat bahwa banyak sekali di era pandemi ini yang berprofesi menjadi industri kecil sekarang. Nah, tinggal industri kecilnya itu kita arahkan, kita bina, bagaimana itu bisa menjadi sumber pencaharian bagi keluarga mereka, sekalian pemberdayaan masyarakat, dan bisa berlangsung yang nantinya itu di laju pertumbuhan ekonomi kita masih bisa terangkat dan stabil gitu. Oke, Pak, tapi bisa dibilang untuk sekarang ini kan masih pandemi nih Pak. Ya. Untuk Kota Semarang sendiri, IKM, apakah di pandemi ini mengalami penurunan atau sebenarnya biasa-biasa aja atau malah mengalami kenaikan Pak? Sebetulnya itu imbasnya banyak ke industri besar. Oleh karena apa? Industri besar itu industri yang sudah kompleks manajemennya. Kalau industri besar tidak dapat berjalan sesuai dengan bisnis mereka, itu akan berimbas pada tenaga kerja. Dia tidak bisa membiayai operasional perusahaan, tidak bisa membeli bahan baku untuk berproduksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, yang dikhawatirkan dan ditakutkan kepada pemerintah daerah Kota Semarang, itu khususnya di Dinas Perindustrian, jangan sampai di perusahaan-perusahaan besar itu ada PHK. Nanti kalau maunya PHK, imbasnya banyak, akan menambah pengangguran, istilahnya menambah efek-efek yang lain lah, yang akibat daripada orang yang tidak punya kerja. Nah, dari banyaknya orang-orang yang kena PHK atau apa gitu, sebetulnya PHK-nya sedikit aja sekali di Kota Semarang gitu, dan istilahnya tidak signifikan lah. Nah, kita tetap fokusnya ke pemberdayaan masyarakat di home industri, di industri kecil, supaya kita angkat, kita fasilitasi mereka supaya masih bisa berlangsung keberadaannya pada waktu pandemi ini. Oke, berarti difasilitasi dari Dinas Perindustrian Kota Semarang ya Pak ya. Untuk programnya sendiri Pak, dari Dinas Perindustrian Kota Semarang, ada program apa aja sih Pak untuk membantu teman-teman industri kecil menengah di Kota Semarang? Ya, program-program yang sudah ada di Dinas Perindustrian itu memang banyak sekali. Cuma kita juga ada yang reguler, yang sudah pasti harus kita lakukan secara bertahun-tahun. Kita berangkat dari pengembangan SDM dulu, di mana pengembangan SDM itu bisa melalui keterampilan, motivasi, dan untuk sertifikasi profesi yang ada di
pelaku usaha itu. Kemudian ada yang membuat produk itu terutama umpamanya makanan contohnya. Itu kita fasilitasi juga kemasannya agar mereka satu untuk branding mereka satu sisi, terus untuk ini skalanya mereka itu tidak skala rumahan lagi lah, tampilannya lebih lebih bergengsi. Tadinya yang diplastikin plastik gula, plastik beras itu transparan kok kelihatannya untuk higienitas dan sanitasinya agar makanan tersebut yang di dalam tidak terkontaminasi, itu kita beri edukasi mengenai kemasan-kemasan, dan kemasan-kemasannya itu kita juga istilahnya berkoordinasi dengan perindustrian di level provinsi ataupun di level tingkat kementerian itu untuk bisa juga memfasilitasi pelaku-pelaku usaha yang kecil gitu. Nah, selain itu juga untuk peredaran produk mereka di istilahnya di masyarakat itu dibekali juga legalitas usaha dan legalitas kepastian hukum supaya mereka itu di dalam mengedarkan barang tidak ada umpamanya untuk produk makanan itu setelah dikonsumsi masyarakat menimbulkan kontaminasi lah gitu. Nah, makanya legalitas usaha itu menunjukkan bahwa ini sebetulnya buatan siapa atau produksinya oleh siapa, itu jelas ada di label kemasannya itu. Terus yang kedua, untuk makanan-makanan juga itu kita juga koordinasi dengan teman-teman instansi terkait untuk bisa mendapatkan PIRT. Di kita ada fasilitas PIRT, industri rumah tangga, dan untuk halal, untuk merek juga itu ada di fasilitasi kita. Terus selain itu kita juga mempunyai target. Di samping mempertahankan keberlangsungan di IKM yang ada di Kota Semarang, kita mempunyai target itu, yaitu tadi kita mempunyai target skalanya itu tidak hanya itu saja, istilahnya ke tempat yang lebih bergengsi gitu. Makanya sekarang di zaman internet mereka kita edukasi untuk bisa bermigrasi, melakukan perubahan, mengenal teknologi informasi, bertransformasi ke teknologi informasi. Sekarang zaman cepat, pemenuhannya jadwal waktunya sudah ketat gitu, dan kapasitasnya harus sudah istilahnya memenuhi, dan lagi untuk cepat itu saja kita mengedukasi mereka untuk menggunakan online gitu. Terus selanjutnya mungkin kita juga tidak hanya berdiam diri sini saja, kita ada program link and match. Mereka kita mitrakan, umpamanya kepada minimarket yang sudah ada, atau swalayan, atau gerai-gerai yang pusat oleh-oleh, supaya bisa masuk ke situ ya dengan aturan-aturan yang sudah mereka buat gitu, sehingga tadi saya sebutkan dengan kemasan yang baik, mereka akan lebih care menerima produk-produk daripada IKM yang kemasannya sudah bagus itu. Okay. Mungkin ada yang terakhir, ini kita ada 2 fokus yang kita target sebetulnya. Transformasi teknologi informasi itu melalui internet, dan yang satu ini program nasional kita sebetulnya, bangga terhadap produk Indonesia. Okay. Kalau dulu cintai produk Indonesia, sekarang bangga produk Indonesia. Nah itu yang maksudnya kita galakkan, tidak hanya di skup daerah saja, provinsi, tapi kita mengikuti arahan dari pusat untuk mengantisipasi substitusi barang-barang impor. Udah belanja di dalam negeri aja lah daripada jalan di luar negeri. Di dalam negeri banyak ya Pak ya, dan juga kualitasnya nggak kalah sebenarnya. Sebetulnya nggak kalah sih. Cuma mereka belum menemukan saja dan masih mempunyai untuk aktualisasi diri. Kalau mempunyai
Iya. Saya kira gitu Mbak Elin. Oke, luar biasa sekali. Ternyata programnya banyak sekali ya Iya, Pak ya untuk iya. menyokong teman-teman industri kecil menengah di Kota Iya, Semarang iya. gitu. Dari awal tadi ada pelatihan sampai bahkan difasilitasi, dijembatani untuk masuk ke swalayan besar, Iya. minimarket seperti itu ya Iya, Pak ya. iya. Baik, Pak, kemudian Pak dari IKM sendiri yang ada di Kota Iya. Semarang Pak, udah ada yang naik level gak sih Pak? Dari mungkin tadinya kebanyakan nih sekian persen di tingkat kecil nih udah naik ke menengah, bahkan menengah udah naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Oh, iya. Ini Mbak Elin, saya mau cerita sedikit. Kita tidak momennya semudah itu, oh ini naik level, udah gitu. Ya sebetulnya kalau momennya naik level itu, kita ada parameter-parameter yang kita harus identifikasi kepada pelaku industri kecil, terutama industri kecil yang mau naik level gitu. Jangan sampai mereka predikatnya aku sudah naik level, tapi kok kelihatannya produksinya masih biasa-biasa saja. Ada istilahnya parameter-parameter yang kami tentukan sama teman-teman itu, bagaimana umpamanya industri kecil itu naik level. Itu tadinya yang dulunya berproduksi secara manual, mereka sudah menggunakan teknologi, ya teknologi modern yang istilahnya tidak yang spesifik modern ke teknologi robotik atau apa, enggak sih, ya cuma yang tadinya manual pakai tangan ini udah menggunakan peralatan pakai mesin gitu. Itu yang istilahnya perpindahan perubahan dari yang manual ke mekanik. Atau ngomongnya ke elektronik gitu. Itu satu itu. Yang kedua, ya ini cara-cara pemasarannya mereka tadinya kan door to door, terus langsung titipin ke warung-warung, kadang-kadang melalui reseller atau apa gitu. Itu sebetulnya juga bagus sih, berbagi kepada teman-teman yang istilahnya harus ada kesibukan gitu. Tapi untuk mengejar waktu, ketepatan waktu, pelayanan itu kita sudah kelihatannya meninggalkan cara-cara yang lama gitu. Nah, oleh karena itu mereka yang dulu cara-cara pemasarannya secara manual, door to door pakai salesman atau apa itu, mereka setelah mamanya kita identifikasi sudah memakai teknologi digital, internet. Dalam arti monggo mereka memanfaatkan market share yang ada, market share tidak hanya memakai market share yang ada, mereka di dalam ekspedisi itu pengiriman itu juga istilahnya memakai transportasi online yang ada. Nah, cara-cara yang begitu yang sudah dijalankan dari dulu manual ke pemasaran yang sudah istilahnya kuno gitu ya zaman itu, ke yang menggunakan teknologi informasi. Nah, tentunya mereka tidak hanya semata-mata maunya mendadak bisa secara transformasi, walaupun itu bisa. Kita juga ada program-program istilahnya pelatihan untuk teknologi informasi, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur di dalam alat-alat yang komputer, HP dan sebagainya itu, menu-menu yang ada di situ kita ajarkan cara operasionalnya, itu satu. Terus yang kedua juga kita melakukan pelatihan atau sosialisasi, kita datangkan dari pihak-pihak market share itu satu untuk mengajari juga bagaimana umpamanya bekerja sama, bermitra, link and match itu dengan market share yang ada. Ya, nanti setelah itu mereka akan melakukan komunikasi dan pendaftaran sehingga bisa bergabung di market share tersebut. Oke, ya, berarti dari Dinas sendiri memfasilitasi teman-teman dari IKM, ada banyak pelatihan ya Pak ya. Tapi untuk mengikuti pelatihan itu sendiri Pak, ada syarat khusus nggak sih Pak? Atau cara daftarnya gimana sih Pak? Mungkin Tribuners ada yang pengen tahu nih, yang pengen ikutan bahkan. Tentunya sebetulnya kalau untuk informasi dan fasilitasi yang ada di Dinas Perindustrian itu atau instansi terkait itu, saya sering menginformasikan kalau mamanya mau mendapat informasi datanglah ke
dinas-dinas yang mau kamu tuju Oh gitu, berarti langsung datang ke Iya, kantor datang dulu, maksudnya gini, datang dulu itu pada bulan awal, pada bulan Januari. Dia bisa melihat program-programnya Dinas Perindustrian selama setahun itu apa saja. Nah, nanti kalau umpamanya berminat, bisa umpamanya, kalau umpamanya ada kita buka link, ya buka link. Kalau umpamanya di ini, bisa daftar langsung ke kantor kami, dinas kami, atau umpamanya kita juga kadang-kadang meminta peserta itu kepada pemangku wilayah yang ada di kelurahan, kecamatan. Mungkin dia juga istilahnya pengen mengembangkan pelaku-pelaku industri yang ada di wilayahnya. Seperti tadi juga kita melakukan pelatihan, jadi mereka tidak semata-mata berdiam diri, HP bisa menggunakan, itu dasarnya itu dulu aja. Pokoknya pengetahuannya yang di komputer, di internet itu sudah, pengetahuan dasarnya sudah ada lah. HP juga gitu, udah bisa mengoperasionalkan, berarti bisa mengikuti pelatihan tersebut. Gitu Mbak Elin. Berarti buat mungkin teman-teman Tribuners kalau misalkan pengen ikut pelatihan bisa langsung datang ke Dinas Perindustrian Kota Semarang. Alamatnya di mana Pak? Di Gedung Pandanaran, Bundaran Tugu Muda itu, Jalan Pemuda nomor 175 di lantai 4. Langsung aja Tribuners mungkin pengen kepo-kepo ada program apa aja sih di Dinas Perindustrian Kota Semarang. Mungkin bisa ikut pelatihan-pelatihannya karena banyak sekali ya Pak ya untuk memajukan usahanya gitu. Pak, kemudian ini Pak, sekarang ini masih pandemi, kemudian belakangan ini Pak, akhir-akhir ini banyak kebutuhan pokok naik nih Pak. Teman-teman dari IKM sendiri mengeluh nggak sih Pak, atau seperti apa di keadaan ini teman-teman? Jadi tentunya mengeluh sih ya, tidak hanya di satu dinas saja, hampir semua dinas itu kita kontak-kontak, banyak keluhan-keluhan yang masuk itu di dinas-dinas, walaupun mengeluh secara pribadi atau mungkin secara kelompok gitu ya. Oleh karena apa? Kalau umpamanya itu ada kenaikan yang signifikan, kenaikan itu sebetulnya wajar-wajar saja, Mbak Elin, istilahnya wajar. Tapi tatkala umpamanya kenaikannya itu melonjak sehingga mereka kesulitan untuk menghitung kembali HPP, harga proses produksinya, itu yang mereka sudah agak kewalahan harus mengeluh gitu. Itu satu itu. Yang kedua, sebetulnya kalau dalam kacamata mereka yang sudah punya pelanggan, itu yang penting barangnya ada. Nah ini kadang-kadang sudah harganya tinggi, barangnya nggak ada. Yang itu membuat mereka buntu gitu. Bingung ya Pak ya. Ada yang harus ditangani tatkala kebutuhan harga pokok itu melonjak. Melonjak itu melampaui batas kewajaran. Nah itu. Satu, sebetulnya kita melakukan identifikasi terhadap barang-barang tersebut, ya barang kebutuhan pokok tersebut, yang secara otomatis berimbas pada pelaku usaha industri. Misalnya begini, tidak semua kebutuhan pokok itu mengimbas kepada pelaku usaha industri lain ya. Kalau umpamanya ada rumah tangga itu sebagai konsumsi dan pelaku usaha industri untuk bisnis. Nah itu kebutuhan-kebutuhan seperti minyak goreng itu imbasnya kepada pelaku usaha industri signifikan sekali itu. Seperti contohnya minyak goreng lah yang seperti sekarang itu belum walaupun pemerintah sudah turun tangan, begitu kita turun tangan di pemerintah kota harga bisa stabil, nanti dalam jangka agak lama naik lagi. Nah itu sebetulnya kita sudah mengidentifikasi kebutuhan apa-apa. Sementara ini kan minyak goreng, terus ada deli, itu kedelai itu juga itu kedelai itu kesulitannya kita kan kedelai itu murni impor Bu. Nah kalau mamanya minyak kan produksi dalam negeri sendiri, CPO-nya ada di kita. Kalau mamanya kedelai itu impor, jadi kita juga harus hati-hati menangani ini gitu. Kalau setelah kita melakukan identifikasi dan pemantauan harga terhadap harga-harga yang melambung tinggi itu, kita membenahi saluran distribusinya. Mungkin ya distribusi dan penyalurannya itu, apakah mungkin stoknya tuh tidak seimbang antar daerah itu, ya
kalau umpamanya sudah tidak seimbang antar daerah, itu akan mengakibatkan ketimpangan di dalam produksi. Yang satu bahan bakunya tersendat, yang satu lancar dan Berlebihan, berlebih. iya. Ya, itu tuh yang ya ilustrasinya gini, kenapa kita membenahi saluran distribusi dan penyaluran bahannya itu. Kita juga koordinasi dengan OPD teknis yang lain, dinas perdagangan, koperasi, istilahnya kita satu meja untuk membicarakan ini. Cuma kita kalau dinas di tempat lain seperti perdagangan berkenaan dengan operasinya, operasi pasarnya. Nah, kalau maunya kita, oleh karena di sektor perindustrian, maka kita berkepentingan terhadap pabriknya itu stoknya bagaimana, kapasitasnya membuat berapa, itu harus dipacu untuk membuat kapasitas yang agak lebih lah. Oke, gitu. ditingkatkan lagi gitu ya, Pak, ya? Ditingkatkan gitu. Itu terus selain itu juga kita turun menghimbau kepada para pelaku usaha industri supaya tidak berproduksi secara berlebihan dulu gitu. Nanti kalau umpamanya ada yang berlebihan dulu ini bahan baku itu akan terserap di satu titik saja. Pokoknya seperti yang kita juga mungkin dulu pernah sewaktu kita menangani di pelaku usaha, itu kita menghimbau supaya berbelanja secukupnya gitu. Yeah. Ini stoknya itu belum ada, jadi jangan berlebihan. Itu yang kita terapkan juga kepada pelaku usaha yang berproduksi itu, supaya jangan berproduksi secara berlebihan dulu, diatur lagi. Yang penting mamanya bisa memenuhi keberlangsungan dari produksi itu. Terus yang terakhir itu kita juga menghimbau kepada pelaku usaha industri kecil itu supaya efisiensi gitu. Efisiensi itu di-manage benar-benar, jangan ada bahan baku yang tercecer tersisa lebih banyak sehingga nggak dipakai. Nah, efisiensi tidak hanya diproduksi di bahan baku saja, keterampilan tenaga ahli yang mengolah itu sehingga hasil produksi kualitasnya itu tetap baik gitu. Istilahnya tidak tidak yang mubazir lah. Iya, tidak kualitasnya menurut maunya kalau roti itu bantat gitu kok. Wah, ini nanti terbuang tidak terjual. Nah, itu malah hal-hal semacam itu. Dan bahkan kita mengedukasi juga untuk efisiensi tidak hanya diproduksi, momennya kalau sudah tidak dipakai lampunya dimatikan, momennya itu ternyata efisiensi terhadap biaya operasional juga sudah bisa ditangani. Itu Mbak Elin. Berarti dari dinas, bisa dibilang dari Dinas Perindustrian Kota Semarang sendiri juga ikut turut usaha gitu ya Pak untuk menangani keluhan-keluhan dari teman-teman yang ada di IKM gitu ya. Baik, kemudian ini Pak, dari Pemkot sendiri Pak, terutama Dinas Perindustrian Kota Semarang nih Pak, melakukan usaha apa aja sih Pak buat untuk mendongkrak nih biar IKM Semarang lebih hidup lagi, lebih bergelora lagi? Sebetulnya dari pemerintah kota, khususnya di Dinas Perindustrian itu di dalam pengembangan IKM itu kita fokusnya ke situ semua, targetnya ke situ semua. Nah, cuma di masing-masing dinas itu kadang-kadang mempunyai strategi tersendiri tentang penanganan dan pengembangan IKM. Supaya apa? Supaya di antar dinas itu nyaman melakukan pembinaan terhadap IKM dan tidak saling overlapping gitu dan tumpang tindih. Nah, ada suatu program, istilahnya program prioritas di Dinas Perindustrian itu, yaitu kita menangani sentra. Nah, kenapa kita menangani sentra, fokus ke sentra? Itu pemantauannya itu lebih mudah dan pembinaannya lebih mudah, tidak kemana-mana, ya udah di situ saja di suatu lokasi. Sentra itu biasanya mengelompok di dalam suatu wilayah kelurahan, ya itu yang fokus kita. Terus yang kedua itu kita untuk sentralisasi memberikan fasilitasnya lebih mudah, oleh karena pengembangannya di suatu wilayah. Itu fokus kita ke situ. Terus ada lagi pengendalian, kalau masih di rumahan-rumahan
itu kan kadang-kadang pencemaran limbahnya kan sembarangan gitu ya. Ya, kalau di sentra itu kita bisa mengendalikan limbah-limbah mereka, membuat IPAL bersama nantinya untuk pengendalian limbah terpadu. Jadi bisa dikelola bersama, limbahnya tidak kemana-mana lah. Pokoknya buang limbah ya di situ gitu. Ada lagi kita bisa prediksi kapasitas produksi berapa, namanya kalau di sentra itu kan kekuatannya satu dengan yang lain kan beda gitu, pelaku usaha satu yang dengan lain. Tapi dengan adanya sentra industri ini, produksinya akan mudah dikendalikan itu dan bisa dihitung secara real lah, namanya eksisnya berapa kekuatannya itu. Baik. Jadi, terus ada lagi itu di sentra itu tidak hanya hidup individu per individu, mereka berkolaborasi sehingga segala permasalahan itu bisa dipecahkan bersama. Mamanya ada pasokan bahan baku yang tersendat, satu sama lain bisa membantu, atau mungkin di situ ada ditempatkan ruang khusus untuk stok bahan baku tersendiri yang untuk memenuhi kebutuhan di sentra itu. Ya. Intinya itu kenapa kita fokus ke sentra industri kecil, kita di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian itu ada kebijakan-kebijakan strategis yang salah satunya atau meningkatkan, mewujudkan struktur industri yang tangguh dan mandiri. Nah, melalui pengembangan industri kecil ini kita mau mewujudkan itu agar struktur industri di pemerintah Kota Semarang, khususnya yang dibidang oleh Dinas Perindustrian itu semakin kokoh dan kuat gitu, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat yang nantinya itu paling tidak bisa meningkatkan atau menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi. Oke, itu berarti bisa dibilang untuk menyokong teman-teman IKM yang ada di Kota Semarang banyak ada di bagi sentra gitu ya Pak ya, untuk monitoringnya agar lebih mudah juga, pemantaunya lebih mudah gitu ya Pak ya. Oke, Pak, terakhir Pak, mungkin pesan buat Tribuners dan juga buat teman-teman IKM yang ada di Kota Semarang mungkin bisa disampaikan Pak. Untuk masyarakat Kota Semarang, saya hanya kepingin memberikan saran bahwa kekuatan kita itu adalah memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah kita sendiri. Nah, untuk bisa mewujudkan tersebut, kita bangga terhadap produk Indonesia. Kalau umpamanya di Semarang, bangga terhadap produk Semarang yang membeli hasil-hasil produksi yang ada di IKM Kota Semarang, supaya mereka akan lebih kuat, lebih mandiri, lebih kokoh. Kita bisa mempertahankan laju ekonomi di Kota Semarang. Saya kira itu. Gitu Tribuners, jadi yang penting bangga dulu nih sama produk dalam negeri, terutama Kota Semarang tentunya ya Pak ya. Mulai belanja dari produk-produk teman-teman yang IKM di Semarang gitu ya Pak ya. Lebih banyak gitu Tribuners. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita mengenai industri kecil menengah yang ada di Kota Semarang bersama Bapak Indra Hanafi, Kabid Industri Agro dan Hasil Hutan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya datang ke Tribun. Terima kasih Mbak Elin, sehat juga untuk masyarakat Kota Semarang, tetap melakukan protokol kesehatan, jadi supaya kita dihindarkan dari pandemi COVID, Omikron dan segala penyakit yang lain lah. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak, sehat selalu, sukses selalu. Amin. Doanya semuanya. Amin. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita mengenai industri kecil menengah Kota Semarang. Saya Elin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.